pertama yang pasti bahwa TGB hari ini kan sudah resmi diusulkan sebagai bacawa pres dari Perindo. Nah, persoalannya kemudian bergainingnya ini yang harus dilihat. Karena apa? Perindo ini kan parpol non parlemen. Kenapa juga ya harus TGB ya? Per hari ini dalam konteks dan lanskap politik yang sudah kita bentuk dengan adanya koalisi dengan PDIP dan itu, ya memang kemudian Perindo memiliki figur yang salah satu yang paling utama saat ini ya TGB. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com di acara Mata Lokal Memilih. Baca tribunlombok.com sebelum Anda menentukan pilihan Anda. Ya, Tribuners, di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan dua narasumber kita, tokoh muda dan berbahaya di NTB. Ya, ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sedang hot saat ini, di mana ada sosok Tuan Guru Bajang atau TGB HM Zainul Majdi menjadi salah satu kandidat cawapres yang masuk dalam 10 kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo. Dan ini publik masih bertanya-tanya, bisakah TGB, tokoh dari NTB ini, menjadi calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dan mendampingi Ganjar Pranowo, karena Perindo sudah mengusung Ganjar Pranowo. Untuk bahas ini saya sudah bersama Bang Acip atau M. Nasib Ikroman, sekwil dari Perindo wilayah NTB. Selamat datang Bang Acip. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Ya, dan yang narasumber kita yang kedua, Dr. Ihsan MA Pol, dari dosen ilmu politik di UIN Mataram ya. Selamat datang Dr. Ihsan Hamid. Selamat datang. Terima kasih sudah Sama-sama bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama Tribuners di sini. Baik Tribuners, kita langsung saja ini ingin nanya, ini penasaran kita ini, sebenarnya TGB ini seperti apa sih peluangnya menjadi calon wakil presiden atau cawapres Ganjar? Ini sudah banyak survei yang dikeluarkan, beberapa lembaga survei memasukkan nama TGB. Ada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, dan Bu Khofifa. Dan TGB masuk di antara deretan tokoh-tokoh ini sebagai tokoh dari Perindo yang dari mewakili representasi tokoh Islam ya, religius ya. Di sini sering dikampanyekan nasionalis dan religius. Nah, ini seperti apa sebenarnya TGB ini, dan seberapa optimis sebenarnya nanti dari Perindo bisa mengusung ini TGB jadi cawapres. Pertama dari Bang Dr. Ihsan. Siap. Jadi seperti apa ini, kalau kita lihat ini kan teman-teman Perindo sangat optimis di mendorong TGB. Sebenarnya peluang dia seperti apa itu? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang saya hormati dan cintai ya. Karena memang rating pembaca Tribuners ini tinggi sekali. Saya kira ini menjadi kesempatan baik untuk kita berikan satu perspektif atau analisa ya terkait dengan peluang sejauh mana TGB bisa menjadi cawapres Ganjar tentunya. Karena Perindo yang notabene sebagai pelabuhan, maksud saya sebagai partai politik yang di sana TGB menjadi pengurus elit, itu sudah secara resmi mendukung Ganjar Pranowo bersama PDIP, P3 dan Hanura. Itu parpol yang secara resmi, walaupun PSI sebelumnya ya pernah yang secara resmi mengusung Pak Ganjar. Untuk membaca itu saya kira memang ada banyak indikator yang kita harus coba gunakan untuk bisa membaca persentase peluang itu. Tetapi sebelum ke sana, saya kira memang sebagai kita putra daerah ya, orang yang ada di Indonesia bagian timur, patut dan harus kita berikan apresiasi dalam bentuk dorongan dan dukungan untuk bisa TGB terus membangun karir dalam konteks sebagai tokoh nasional. Karena Indonesia bagian timur ini terutama yang diisi dari 3 provinsi ya, 3 provinsi
kecil itu seperti Bali, NTB, NTT ini sejauh ini tidak banyak. Yang terbaru mungkin hanya Johnny K. Plate yang waktu itu jadi menteri, yang kemudian landing dengan kurang bahagia ya kira-kira. Nah, masih ada kemudian sosok TGB yang sejauh ini juga punya peluang yang sama untuk bisa naik karir ke situ. Nah, oleh sebab itu untuk menjawab sejauh mana peluang, saya kira peluang itu selalu ada dan cukup besar yang dimiliki oleh TGB. Cuman persentase ini yang harus ukur dan lihat dengan indikator-indikator yang harus kita gunakan. Yang pertama, saya kira orang menjadi cawapres itu kan memang didukung oleh partai politik. Walaupun nanti juga ada yang diambil sebagai cawapres karena lebih dibaca memiliki background atau platform, dia punya keahlian misalnya. Lalu juga dia diambil sebagai cawapres karena mungkin dia bisa dianggap sebagai sumber modal sosial dan finansial gitu kan. Nah, saya kira dari hal-hal itu TGB kalau kita baca dalam perspektif apakah beliau akan diusung dari atas dasar platform, saya kira juga sangat mungkin. Tapi yang pertama yang pasti bahwa TGB hari ini kan sudah resmi diusulkan sebagai bacawa pres dari Perindo. Nah, persoalannya kemudian bergainingnya ini yang harus dilihat. Karena apa? Perindo ini kan parpol non-parlemen yang secara langsung tidak bisa melengkapi angka persentase presidential threshold ya. Jadi threshold untuk menjadi presiden itu kan harus ada akumulasi suara atau kursi itu 20%. Dan Perindo sebagai partai non-parlemen tentu akhirnya walaupun mengusung TGB secara resmi, tapi kemudian bergaining itu tentu tidak sekuat dengan dibanding partai-partai yang ada kursi di parlemen. Seperti misalnya Caimin yang diusung secara resmi oleh PKB. Kenapa dia bisa kuat bergainingnya? Artinya posisi bisa saling kunci karena memang dia bisa mengisi persentase presidential threshold tadi. Nah, begitu juga misalnya yang dimiliki saham-saham politik itu oleh seperti Prabowo, seperti halnya kemudian P3 yang resmi mengusung Sandi misalnya. Nah, ini semua adalah indikator utama yang pasti akan mempengaruhi bergaining posisi peluang TGB menjadi bacawa pres Ganjar. Nah, itu yang pertama. Artinya kalau membaca dari sisi ini tentu ini tidak bisa kita samakan peluang dibanding oleh yang punya kursi di parlemen tadi. Yang kedua, memang TGB terlepas dari tadi didukung oleh parpol yang non parlemen, tetapi beliau punya satu saya kira kelebihannya tadi yang tidak dimiliki oleh bacawa pres lain lah kira-kira. Apa itu? Beliau ini kan dikenal sudah sangat lama sebagai tokoh yang sangat religius ya. Sangat religius, tidak hanya kemudian secara unsur keberterimaan publik secara luas oleh TGB itu tidak hanya di NTB tetapi juga di level nasional. Terbukti beliau saat ini juga didaulat menjadi ketua OIAA ya, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Ini juga tidak main walaupun perlu diuji juga kan sejauh mana efektivitas posisi itu bisa memberi sumbangan elektoral ke beliau. Karena dalam catatan kita misalnya atau saya pribadi melihat TGB ini kan memang dalam konteks dia akan menjadi simpul elektoral secara nasional itu memang sejauh ini belum pernah kita lihat. Kalaupun beliau pernah jadi tokoh nasional itu kan beliau sebagai anggota DPR RI itu tapi dapil NTB, bukan kemudian misalnya beliau pernah jadi tokoh tertentu yang dipilih dengan populasi atau pemilih itu levelnya nasional belum. Nah, maka tantangan TGB hari ini kan ketika beliau menjadi bacawa pres atau ketua DPP harian di Perindo. Nah, pada kesempatan ini semua itu akan diuji. Nah, satu sisi memang TGB ya tadi saya bilang kalau kita jadi beliau juga mungkin kita juga akan mengambil ikhtiar politik yang sama. Ya kan? Karena untuk mau naik kelas itu memang butuh kendaraan, butuh parpol yang secara nasional sudah lengkap dengan infrastruktur yang dimiliki. Perindo ini kan saya kira menjadi parpol yang sudah dari sisi popularitas pemberitaan itu memiliki tadi itu semua. Ketemu semua. Sama Perindo ya. Ketemu. Terlepas dari beliau punya ikhtiar atau ideologi yang sama, tapi
dari sisi infrastruktur politik saya kira beliau memang mengambil parpol yang saya kira dalam konteks kemarin ya, ketika harus masuk ke parpol elit gitu ya, parpol elit tiga besar, lalu menengah, lalu bawah, yang atau parpol parlemen lah ya, yang ada kursi di parlemen, memang belum tentu akan dapat karpet merah se-strategis sekarang gitu. Nah, makanya itu yang saya bilang bahwa TGB ketika ngambil ikhtiar masuk Perindo, saya kira itu menjadi ikhtiar yang bagi kita ya saya kira tepat. Nah, walaupun nanti hal itu sangat berkorelasi dengan bagaimana peluang beliau secara nasional melanjutkan atau menapaki karir politik. Kenapa? Tadi memang ketika beliau mengambil ikhtiar di Perindo ini ada dua sisi. Pertama, memang ini akan mempertaruhkan karir politik. Yang kedua juga bisa saja seperti mata uang atau seperti mata pisau yang sejujurnya bisa saja kemudian meredupkan, bahasanya kan, meredupkan karir beliau. Kalau Perindo ini lolos ke parlemen, itu tetap akan dibaca punya kotel efek terhadap atau TGB efek kira-kira ya. Akan dibaca ada TGB efek karena TGB ketika diambil sebagai ketua DPP pengurus harian itu beliau sudah menjadi kapasitasnya tokoh nasional dengan harapan bisa menggarap pemilih-pemilih yang segmentasi ada ikatan religiusitasnya. Itu yang akan digarap. Jadi masih banyak sekali tantangan ya. Terlepas dari TGB misalnya dalam konteks sebagai ketum ormas yang tidak sebesar NU Muhammadiyah misalnya, tapi beliau ya tadi bisa lebih melebur ya dalam konteks sebagai tokoh religius itu dengan menjual nilai-nilai moderat. Kan beliau ini tokoh tengah yang punya pandangan moderat secara keagamaan, secara keindonesiaan gitu loh. Beliau itu konsisten di jalur itu. Sehingga itu yang menyebabkan beliau punya keberterimaan cukup besar di tengah popularitas atau populasi jumlah penduduk muslim di Indonesia. Nah, akhirnya apa? Ini tetap tadi seperti yang saya bilang punya TGB efek ketika Perindo akan masuk ke parlemen. Tetapi satu sisi juga akan sama bahayanya ini Bang. Sama bahayanya ketika beliau juga gagal membawa Perindo masuk parlemen. Nah, akhirnya apa? Indikator pertama tadi karena saya bilang ada peluang. Nah, yang kedua, ketiga ini tentu mungkin bisa kita pertajam lagi nanti setelah Bang Sekwil memberi analisa juga gitu. Makasih Bang. Bang Acip, itu sosok TGB ini punya potensi dari sosok ketokohan. Tapi ada catatan dari Dr. Ihsan, dari segi kepartean ini belum memiliki posisi tawar karena belum sebagai partai parlemen kan. Nah, ini saya mau tanya dulu ke Bang Acip, kenapa Pak TGB, kita sama ini nggak tahu nih, kenapa Pak TGB yang diusulkan menjadi cawapres oleh Perindo, padahal Pak TGB baru masuk beberapa belum lama lah gitu. Nah, mungkin ada alasan tersendiri, kita pengen tahu dulu ini dari Indo, kenapa sosok dari orang dalam TGB, dari orang dalam ini kita butuh tahu ini kalau dari yang orang lain dalam ya. Tapi orang dalam ini kenapa Pak TGB ini kemudian disodorkan oleh Perindo secara nasional jadi cawapres Ganjar? Kok nekat sekali calon P3 sampai bikin statement kan dia yang punya kursi di parlemen. Nah, kok nekat sekali nih, gimana Bang Acip ini? Ya, oke, Pak Sirtu, Pak Dr. Hamid. Mungkin saya disclaimer dulu ya, maksudnya disclaimer dalam artian supaya diskusi ini kita punya ada koridor beberapa hal yang harus kita sepakati dulu, dan itu yang menjadi platform politik dari Partai Perindo. Yang pertama, disclaimernya itu adalah terkait dengan blok politik yang kita dukung. Dalam artian tokoh politik yang kita dukung menjadi capres, yaitu kan Ganjar Pranowo yang sudah kita tanda tangani kerjasama DPP ke masing-masing ketua umum, dan itu official. Secara kalau kita berbicara politik tadi, ketika kita bicara persentase soal presiden threshold terkait dengan syarat, yang harus kita ingat bahwa Ganjar dan PDIP itu punya golden ticket. Jadi kita tidak sedang lagi berdiskusi tentang apakah Ganjar ini secara regulasi politik itu bisa menjadi calon atau tidak. Ini kan berbeda kemudian ketika kita mendiskusikan capres-capres yang lain. Gitu kan. Harus cari teman koalisi kan? Iya, pasti
dia pasti bisa jadi capres secara administrasi itu masih tanda tanya. Iya. Gitu kan, sehingga ketika kita bicara Ganjar dan PDIP, kita kehilangan ya konteks kita kemudian untuk berbicara soal ada tambahan persentase bantuan suara, karena secara administrasi itu tidak diperlukan. Secara administrasi final bisa sendiri. Iya, bisa sendiri gitu kan, bisa sendiri. Yang kita itu dulu yang Ganjar Pranowo, PDIP dan Perindo dengan koalisinya yang ada hari ini tidak membutuhkan faktor itu. Ya, secara langkah itu sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan koalisi lain yang temannya ini aja masih ke kiri dan ke kanan gitu kan, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini ibarat orang mau nikah ini masih makan dengan cewek lain. Ini jadi keretanya belum pasti berangkat. Itu yang pertama kan, sehingga faktor-faktor itu bisa kita eliminir. Jadi tidak tepat kemudian kita mendiskusikan Perindo dalam posisi menambah persentase. Nah, sehingga seperti juga dibilang oleh Ketum juga kan disampaikan oleh demikian, TGB juga seperti itu. Nah, sehingga memang yang dibutuhkan kemudian koalisi ini adalah Ganjar Pranowo per hari ini adalah siapa figur yang kemudian akan menjadi partner yang tepat secara elektoral dalam seluruh landscape politik kita yang tentu masih panjang ya, perkembangannya juga masih terus berkembang ini, sehingga analisanya, postulatnya itu meyakinkan bahwa inilah yang akan menang. Dan jangan lupa yang perlu kita ingat itu adalah PDIP dan apalagi Ibu Megawati itu adalah figur ideologis. Sehingga karena dia sudah tidak lagi membutuhkan beliau ya, maksudnya dalam artian ini PDI, koalisinya, koalisi Ganjar lah, tidak lagi membutuhkan tambahan administrasi, sehingga ya tentu selain faktor elektoral tentu ada pertimbangan faktor ideologis mana yang kemudian dianggap dan diyakini oleh Bu Mega, oleh PDIP sendiri untuk membawa pasangan capres cawapres ini ke KPU. Itu yang menjadi ini. Nah, sehingga soal kemudian bagi Perindo kemudian kenapa juga ya harus TGB ya. Per hari ini dalam konteks dan lanskap politik yang sudah kita bentuk dengan adanya koalisi dengan PDIP dan itu ya memang kemudian Perindo memiliki figur yang salah satu yang paling utama saat ini ya TGB. Kalau terkait dengan alasan-alasan tadi ya secara elektoral dan lain sebagainya itu sudah banyaklah diungkap oleh Pak Doktor tadi itu. Tapi satu catatan penting. Sama halnya kayak tadi. Kita tidak bisa membandingkan antara maksudnya kehilangan konteks pembandingnya ketika kita menyebut misalnya P3 yang akan lebih kuat dengan Perindo dalam posisi tawar. Tidak mencari teman koalisi. Iya, maksudnya itu tidak ada pertimbangannya. Bahasa Pak TGB itu mitra ya kalau iya, mitra. Ini kan kerjasama antar politik. Tapi karena Ganjar itu sudah tidak membutuhkan administrasi, sehingga seluruh mitra kerjasama ini saya rasa dalam posisi setara. Karena kehadiran partai politik manapun dalam konteks administrasi ya, tidak menjadi faktor penambah. Secara administrasi politik ini kita ngomong, secara administrasi politik. Tentu kehadiran siapapun satu orang itu akan menambah banyak hal. Lebih banyak teman ya tentu lebih dan curug-curug suara lebih kan bagus. Beda-beda. Ya. Terus yang juga yang mungkin ya kalau dalam pandangan kami terkait dengan misalnya figur TGB, saya ingin bilang bahwa seorang figur atau tokoh nasional siapapun itu tidak mudah dia bertahan dalam langit percaturan politik yang kemudian namanya tetap hidup, ada dibincang, dibahas dan lain sebagainya, karena dalam hitungan hari, hitungan jam pun orang itu bisa hilang. Lenyap. Nah, kalau kita berbicara figur TGB per hari ini, beliau misalnya setelah jadi gubernur jadi apa? Saya pikir tidak jadi apa-apa.
jadi warga biasa. Beliau itu jadi warga biasa menjalankan fungsi-fungsi dakwah itu kan, misalnya ya salah satu yang beliau yang paling miliki ya, maksudnya yang paling rutin ya ada panggung ceramah di Islamic Center gitu kan, setiap ba'da Jumat kajian tafsir. Cuman kan kemudian dari panggung itu bisa menjadi apa ya? Hal yang luar biasa lah. Kembali ke sosok TGB tadi itu. Jadi memang dari segi partai memang sudah PDI, dia sudah punya kereta nih. Sudah punya tiket golden lah. ticket. Golden ticket lah kalau bahasanya. Golden ticket, dan dia sebenarnya butuh mitra. Apakah PDI nggak butuh itu, Bang? Kan untuk mitra kan juga tetap butuh dalam proses politik. Iya, dalam artian administratif ya. Administrasi. Oke. Saya ngomong soal terkait dengan administrasi politik. Dia nggak butuh. Sehingga orang misalnya hanya datang dengan membawa apa namanya tawaran. Nih saya punya persentase ini. Dia nggak butuh. Orang udah cukup makan bawain nasi ya nggak ini bisa. Kan? Ya mungkin suplemen lah. Ya. Kan sehingga dia lebih sehat apa atau faktor-faktor yang lain. Tapi kan tantangan paling tidak disebut Pak Dr. Ihsan tadi itu bergain position sebagai partai di landscape nasional gitu. Makanya tadi itu yang saya sebut terkait dengan paparan saya tadi itu, bagi seorang tokoh politik untuk dia bertahan dalam lanskap politik nasional itu bukan sesuatu yang sederhana dan terjadi begitu saja. Nah, sehingga sebenarnya yang kemudian dalam kebiasaan pembacaan secara ilmiah, secara politik, selain positioning orang lebih tinggi atau lebih rendah secara elektoral per hari ini, kadang kita juga lupa bahwa yang paling di atas segala-galanya itu adalah tren dan daya tahan. Tren dan daya tahan. Iya, punya tren positif enggak peningkatannya, lompatannya dari misalnya, orang boleh misalnya ketika kita ukur hari ini, orang lebih tinggi dari si A. Misalnya satu di angka 5, satu di angka 15. Tapi ketika kita dalam lanskap politik tertentu, situasi politik, bisa jadi yang ketika ke depan, yang mendapat 15 ini pertumbuhannya sudah lambat. Orang yang 5 ini punya lompatan, misalnya kayak deretnya udah lompat 2, 7, 9. Terus ketika kita misalnya membaca itu secara data, orang yang justru lebih rendah ketika memiliki tren yang lebih positif, itu jauh lebih memiliki potensi elektoral dibandingkan orang yang dalam posisi lebih tinggi. Apalagi turun. Untuk dia rebound lagi, untuk naik itu butuh daya dan upaya yang jauh lebih tinggi. Nah, dalam konteks tadi, apakah TGB misalnya ini, saya pastikan dia memiliki tren. Karena tadi, TGB bukan menjadi warga biasa saja. Dibanding misalnya tokoh-tokoh nasional yang lain, jadi menteri, punya uang triliunan, dan lain sebagainya. Cuman kemudian beliau dalam lanskap politik itu, ya 11-12 lah dengan yang lain. Tetap dibincangkan. Pak Sandi itu menteri, terus Pak Erik. Ya banyak lah, orang-orang yang punya banyak resource politik, kan itu kan banyak. Dan itu ya tidak bisa kita pungkiri. Dalam artian, ketika kita membaca dari sudut pandang itu, sehingga dari sisi tren, coba misalnya ada tokoh lain yang misalnya tidak memiliki jabatan, misalnya kan menteri ada banyak sekali menteri di kabinet Pak Jokowi pada periode sebelumnya, begitu ini hilang. Susi misalnya. Ya, masih banyak. Berbeda dengan TGB. TGB tidak memiliki jabatan yang mentereng, kan tidak memiliki posisi yang banyak, tapi kemudian secara daya tahan dia di lanskap politik nasional, dia berada di tempat itu. Nah, sehingga dari sudut pandang itu, beliau itu secara ilmiah kita bisa katakan beliau memiliki potensi untuk ledakannya yang jauh lebih dahsyat dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Lalu dalam posisi sekarang, kenapa Pak TGB belum meledak seperti tokoh-tokoh yang lain? Apa yang kurang? Oke, dari sisi tokoh, dia tokoh intelektual, religiusnya, kemudian sehingga dapat simpati dari pemilih Islam lah gitu kan. Dia itu kan kalau agama itu nasional lah itu. Saya rasa kan dalam beberapa survei terakhir itu kan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang cukup signifikan di beberapa survei. Sama halnya ketika misalnya kita tadi mengambil positioning Perindo. Perindo itu kan dalam
berbagai survei ya, dalam berbagai ya bahkan kan survei Kompas sendirilah yang menjadi salah satu apa ya dalam tanda kutip ya menjadi banyak lebih independen. ya punya trust di mana itu kan konsisten gitu. meletakkan Partai Perindo itu memiliki tren elektoral yang baik. Dan kayak tadi, apakah batu uji bagi TGB menjadi misalnya apa namanya naik kelas misalnya. Ini kan yang perlu diingat ini juga kan bahwa pemilu legislatif dan pilpres itu kan bersamaan. Ya kalau misalnya ya tentu ketika TGB menjadi cawapres ya soal parlemen threshold itu apa bisa faktor bawaan. Faktor bawaan lah. Ya beda ketika hal yang misalnya tidak misalnya kan ya itu tentu punya tantangan yang berbeda. Tadi kan TGB ini tetap masuk di setiap survei, tapi kalau kita lihat hasil survei beberapa lembaga itu yang tertinggi masih ada nama Sandiaga, Erick Thohir, kemudian setelah Pak Mahfud kemudian ada baru nama TGB. Nah, dalam posisi seperti itu seberapa optimis ini bisa mendorong TGB menjadi cawapres? Kan gini, dalam strategi survei itu kan kadang bukan memainkan hasil, tapi yang dimainkan itu adalah hasil pada pertanyaan yang mana yang kemudian yang disajikan kepada publik. Karena kan yang akan jadi contoh misalnya bunyi kuesionernya. Sekarang misalnya dalam komposisi 3 capres misalnya kan 3 capres dengan sekian banyak cawapres, tentu kan semuanya disurvei. Tapi kan pada ujungnya semua survei atau semua partai politik yang tentu yang nasional ya sebenarnya sudah memiliki hasil survei ketika dia 2 calon, ketika 2 capresnya masing-masing. Itu kan sudah diukur sebenarnya. Saya rasa secara data sebenarnya apa yang kita dapat per hari ini tentu tidak sesederhana apa yang disajikan oleh tentu yang bayar ya menyajikan hasil yang kira-kira tak mungkin lah yang merugikan bagi yang penting bos suka yang bagi dia lah atau misalnya orang yang tak bayar yang menguntungkan yang enggak lah, hasilnya tetap sama tapi sudut pandang penyajiannya sehingga itu tadi kan ada banyak faktor lah, maksudnya tidak hanya semata-mata ini lebih tinggi atau lebih rendah, tidak. Karena sekarang kan situasi seluruh tokoh ini ya disajikan saja dulu publik juga. Dan bagi Perindo seperti yang saya bilang tadi, itu disclaimer bagi Perindo yang pokok dalam lanskap politik kita per hari ini dan memberikan pendidikan politik kepada, silahkan kita memperbanyak stok tokoh yang kita hadirkan di publik ya dengan ide dan gagasan dan dengan ideologi yang seperti apa. Dan Perindo saya kira clear dengan figur TGB dengan ideologi yang siapa yang ragukan konsistensinya gitu. Yang seluruh orang kadang dengan sikapnya beliau kadang menentangnya, tidak bersetuju. Ya tapi beliau tetap konsisten dan tetap konsisten. Iya dan hasilnya bisa kita lihat hari ini gitu kan. Di mana lanskap politik ya tentu antara kiri kanan itu sudah turun tensi dan saya rasa itu hasil buah juga dari itu. Seperti yang sampaikan Pak Dr. Ihsan tadi itu, sebenarnya TGB sama Perindo ini ketemu titik poinnya sehingga bisa sejalan kepentingan. Nah, yang bikin saya penasaran sama ini Bang Haji. Jadi apakah ini pengusulan TGB menjadi cawapres ini murni serius sampai dia jadi, atau ini untuk mengangkat elektoral partai? Sebenarnya ini jadi pertanyaan banyak orang. Saya rasa